Perkenalkan, nama saya Triana Harusmawarni, NIM 181041610, kelas A3 pagi, dosen pengampu Adi Mursalin. Saya akan menjawab ujian akhir semester analisis lingkungan bisnis. Yang pertama, jika saudara seorang pengusaha, mengapa saudara harus memperhatikan lingkungan? A. Ekonomi. Lingkungan ekonomi bisnis merupakan suatu situasi dan kondisi ruang waktu langsung realitas yang berkaitan dengan urusan pemenuhan kebutuhan dengan suatu moneter untuk menjalankan usaha baik profit maupun non-profit. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perubahan dalam tingkat aktivitas ekonomi serta umum. Pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pertumbuhan ekonomi yang lemah. Stabilitas ekonomi adalah kondisi di mana jumlah uang yang tersedia dalam sistem ekonomi dan kuantitas barang dan jasa yang diproduksi di dalamnya tumbuh kira-kira pada tingkat yang sama. Faktor-faktor yang dapat mengancam stabilitas ekonomi adalah inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga, pengangguran, sumber daya, dan produk. Pembangunan ekonomi di berbagai negara dan wilayah di dunia sangat beragam. Yang kedua, politik. Dalam berbisnis penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini dikarenakan perubahan dalam suatu tindakan juga kebijakan politik di suatu negara bisa menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan kemajuan negara tersebut. Risiko politik umum kira erat dengan pemerintahan yang sejauh politik dan keamanan di suatu negara. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika sejauh politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan biasa. Yang ketiga, sosial. Bisnis sebagai suatu entitas letaknya berada di tengah-tengah lingkungan bisnis, di mana setiap perubahan dalam lingkungan tersebut akan mempengaruhi cara dalam bertindak. Apabila lingkungan sosial bersifat kondusif atau mendukung, maka hal tersebut akan mendorong organisasi untuk melakukan keputusan berinvestasi pada lingkungan yang dirasakan sesuai. Namun sebaliknya, jika lingkungan sosial tidak mendukung, maka organisasi harus berhati-hati dalam mengambil keputusan berinvestasi. Yang keempat, teknologi. Saat ini teknologi pun mulai menyapa ranah bisnis. Alasannya satu, kemudahan. Teknologi dianggap menjadi pintu untuk meraup untung sebanyak-banyaknya. Sebab semua orang kini menggunakan teknologi sebagai suatu kebutuhan. Yang kelima, etika atau lingkungan. Untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar perusahaan dan bekerja sama untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar juga. Pemerintah dalam hal ini juga berperan penting dalam mengatur kegiatan perusahaan. Perusahaan berperan dalam melakukan kegiatan produksi dan masyarakat berperan dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Yang keenam, legal atau hukum. Lingkungan politik negara merupakan masalah penting bagi pemasar internasional. Hukum internasional mengakui hak kedaulatan bangsa untuk mengizinkan atau menolak perusahaan asing untuk melakukan bisnis. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar. Strategi pasar adalah logika pemasaran dan berdasarkan itu, unit bisnis diharapkan untuk mencapai sasaran pemasarannya. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan, strategi biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran, dan lokasi pemasaran. Strategi perusahaan dapat dinyatakan sebagai dasar tindakan yang mengarah pada kegiatan atau usaha pemasaran dari suatu perusahaan
dalam kondisi persaingan dan lingkungan yang selalu berubah agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi pemasaran adalah alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar-pasar tersebut. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi bukan pasar atau non-market strategi. Strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan strategi pasar adalah banyak perusahaan yang terlibat dalam strategi non-pasar sehingga mereka dapat keluar dari pasar mereka atau untuk pasar monopoli. Beberapa strategi non-pasar umum yang digunakan perusahaan adalah media dan penggunaan politik untuk melobi penggunaan pasar. Lobi politik adalah strategi di mana perusahaan menggunakan kelompok yang berorientasi politik untuk mendapatkan akses ke pembuat keputusan dari pemerintah. Kelompok lobi melobi perusahaan dengan pergi ke media atau stasiun TV dan radio untuk melobi perusahaan. Dengan demikian, kelompok melobi menggunakan politisi dan media untuk mendorong kebijakan organisasi dengan akses pembuatan keputusan dan juga menggunakan media untuk mendukung dukungan bagi organisasi bisnis. Yang keempat, jelaskan konsep 4I dalam menganalisis lingkungan bisnis. Dalam merumuskan strategi, maka terlebih dahulu harus melakukan analisis lingkungan dengan maksud untuk menyesuaikan dengan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Sebelum membicarakan segala sesuatu mengenai lingkungan bisnis, maka hendaklah dimengerti terlebih dahulu beberapa istilah, yaitu seperti berikut. Lingkungan eksternal adalah faktor yang berada di luar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman. Analisis penelusuran lingkungan atau ancaman sampai ke pangkalnya. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencanaan strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Komponen analisis lingkungan bisnis adalah yang pertama, scanning, mengidentifikasi petunjuk awal dari perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis. Yang kedua, monitoring atau mendeteksi, arti melalui observasi terus-menerus atau atas perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis. Yang ketiga, forecasting, mengembangkan proyeksi atas hasil yang diantisipasi berdasarkan perubahan dan kecenderungan yang dimonitor. Yang keempat, assessing, menemukan waktu dan pentingnya perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis untuk strategi perusahaan manajemen. Yang kelima, isi buku tersebut adalah mempunyai cara pandang yang berbeda dalam bisnis. Buku ini ditulis oleh Jason Fried dan David Heimer Hazen. Judul buku tentang reward. Buku ini berisikan tentang cara menjalankan bisnis yang berbeda. Kalau yang kita ketahui, terbiasa dengan pola pikir yang diawali dengan bisnis plan, mengenali pasar, mencari investor, dan lain-lain. Buku ini sama sekali tidak menyarankan itu. Jason dan David justru menyuruh Anda untuk berhenti mencari investor, berhenti untuk berkompetisi, bahkan berhenti menjadi workaholic yang ingin berhasil. Mereka menganggap kebiasaan ini seperti meeting atau rekrutmen dengan proses panjang bukanlah hal yang penting. Intinya, isi buku ini
mengubah segala sudut pandang penulis yang mind-blowing. Bagi saya, buku ini memberikan solusi untuk memiliki mindset yang anti-mainstream agar bertahan saat menghadapi tantangan bisnis. Demikian video saya ucapkan terima kasih.